Oke, kita lanjut. Kalau sudah sebelumnya kita menyelesaikan produk A, komponen A dan komponen B, sekarang kita lanjut ke komponen C dan D. Kebetulan komponen A dan komponen B sendiri memiliki komponen spare part C di dalamnya sebagai bahan penyusun, gitu ya, sehingga kita bisa satukan karena sama-sama jenisnya sama C, gitu. Jadi kita satukan saja produksinya, sehingga di sini saya bikin komponen C dan komponen C3 untuk membangun komponen A, dan dibutuhkan sebanyak 2 item komponen C juga untuk membangun si komponen B. Itulah kira-kira gitu ya dari boomnya tadi. Diinformasikan bahwa komponen C ini sendiri memiliki on hand sebanyak 100. Oke, selanjutnya dia itu ternyata ada schedule receipt. Jadi artinya adalah kita ada pesanan schedule yang sudah dischedulekan akan datang. Gitu ya. Jadi ada orderan kita yang memang sudah dikerjakan sebelumnya dan itu akan datang. Oke. Sebanyak 300 dan datangnya itu pada di week pertama. Nah, schedule receipt ini juga akan membantu si industri untuk memenuhi kebutuhan gross requirement. Sehingga si komponen C ini sendiri tadi dibangun dari komponen A dan komponen B. Ini adalah plan order release untuk komponen A. Ya, ini adalah komponen order release, plan order release untuk komponen A. Jadi di komponen A itu pada week pertama ada 100, pada week ketiga ada 100. Dan di komponen B untuk C yang dibutuhkan sebanyak 2, itu ada sebanyak 50 pada week pertama dan 50 pada week kelima. Karena kita membutuhkan sebanyak 3 untuk membangun komponen A, maka plan order release yang komponen A ini kita kalikan 3 sebagai gross requirement untuk di C yang 1. Jadi pada week pertama ada 300 gross requirement-nya, pada week ketiga ada 300 gross requirement-nya. Itu digunakan nanti untuk komponen A. Pada komponen B kita hanya butuh 2 komponen C saja. Dan B ini kita hanya butuhkan untuk di week ketiga dan week kelima. Oke, karena kita butuh 2, maka ini kita kalikan 2. Sehingga yang kita lihat itu adalah plan order release juga. Sehingga kita masukkan lagi seperti ini. Saya punya schedule, on hand-nya tadi 100. Oke, saya punya schedule receipt atau yang memang orderan saya yang statusnya dischedulekan akan datang pada week pertama sebanyak 300. Saya letakkan di sini. Pada week pertama, tadi saya hanya punya dari minggu pertama sama minggu ketiga dari komponen A sebanyak 100. Maka karena saya butuh 3, maka saya bikin menjadi 300. Oke. Schedule receipt yang saya punya sebanyak 300 saya pakai untuk memenuhi si gross requirement. Oke, maka saya punya projected available balance sebanyak 100. Week kedua 0. Nah, week ketiga saya punya dari 2 komponen, yaitu dari komponen A sebanyak 100 dikali 3 menjadi 300, dan di komponen B saya butuh ada 50 lot, tapi saya butuh 2 komponen jadi 100, totalnya adalah 400. Gitu ya, jadi ini dari komponen A 100 dan dari komponen B sebanyak 50. 50 kali 2 100 ditambah 100 dikali 3 300 menjadi 400. Nah, karena saya ini harusnya 100. Karena saya PAB-nya itu hanya cuma punya 100. Oke, maka saya kurang. Saya letakkan kekurangan saya, ini 100 untuk memenuhi ini. Saya kekurangan sebanyak 300. Saya letakkan dia di net requirement. Oke, saya letakkan di net requirement sebanyak 300. Maka saya harus pesan sejumlah lot size-nya 300 dengan lead time-nya 2. Saya hitung mundur 212. Pada week pertama saya pesan 300. Karena lot size-nya 300 untuk menutupi si kekurangan saya ini. Sehingga pas-pasan ya, saya PAB-nya menjadi
0. Week keempat PAB saya juga 0. Week kelima saya ada aktivitas sebanyak gross-nya 100 untuk memenuhi komponen B karena saya butuhnya 2 komponen C. Maka saya harus, karena di sini tadi saya 0, 100, di sini saya harus pesan 100, saya kekurangan 100. Kan? Saya kekurangan 100, maka saya harus pesan dari lot size saya yang saya pesan 300, lead time-nya 2, saya pesan di week ketiga sebanyak 300, sehingga otomatis saya pasti berlebihan, karena saya hanya perlu mengeluarkan 100. Saya punya PAB menjadi 200. Nah, week ke-6 sampai week ke-10 itu nggak ada, sehingga PAB saya tetap menjadi 200. Itulah untuk komponen C. Baik komponen C yang dibutuhkan untuk komponen A, serta komponen C yang dibutuhkan untuk komponen B. Jadi, kalau misalnya ada saya membutuhkan komponen yang sama, tidak ada perbedaan di spesifikasi, ya udah saya jadwalkan di satu jadwal saja. Tinggal saya totalkan saja nanti gross requirement-nya kebutuhan dari si A, si B berapa saya totalkan saja. Oke, bagaimana dengan komponen D? Informasinya adalah on hand 20, lot size-nya 30, lead time-nya 2. Komponen D dibutuhkan sebanyak 5 item. Dan komponen D ini digunakan untuk menyusun si komponen B. Ya, maka saya lihat ini adalah MRP-nya komponen B, dan yang saya lihat adalah plan order release-nya ada di week ketiga serta week kelima. Ya, tidak ada jadwal schedule receipt. Maka bentuknya bagaimana? On hand 20 saya letakkan di PAB. Oke, saya hanya punya di periode ketiga sebanyak, maka PAB saya sampai week kedua juga tetap menjadi 20. Pada periode ketiga, pada week ketiga saya punya jadwal karena saya butuh 5 komponen D, maka 5 kali 50 adalah 250. Maka PAB saya gunakan untuk memenuhi 250 ini dan saya kekurangan sebanyak 230. Oke, saya letakkan di net requirement. Dan saya pesan dengan lot size sebanyak 300. Saya pesan dengan lead time-nya 2, berarti di week pertama jatuhnya. Nah, saya pakai 230 di net requirement ini, sehingga saya masih kelebihan sebanyak 70 lot. Dan saya letakkan di PAB saya. Periode keempat juga 70, karena saya nggak ada aktivitas produksi. Nah, periode kelima, itu ada dibutuhkan 50 komponen 50 lot untuk menyusun komponen B, tetapi kita butuh 5 komponen D, maka 5 kali 50 adalah 250. Saya punya PAB sebanyak 70, sehingga saya kekurangan sebanyak 180. Sekali saya memesan sebanyak 300 dengan lead time 2, maka saya akan pesan pada periode ketiga jatuhnya sebanyak 300 karena lot size-nya 300, dan saya hanya butuh 180 saja, sehingga saya berkelebihan 120. Pada periode 6 sampai 10 tidak ada aktivitas produksi, maka 120 ini akan saya bawa menjadi PAB saya hingga ke periode 10. Jadi begitulah kira-kira untuk membangun sebuah MRP. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika saya salah menempatkan net requirement. Net requirement ini diusahakan diperoleh dari setelah PAB saya keluarkan untuk memenuhi gross requirement. Ya, kalau misalnya gross requirement, kalau seandainya PAB sudah saya manfaatkan untuk gross requirement, maka saya letakkan kekurangannya di net requirement. Kelebihan saya memesan atau plan order release itu akan saya letakkan di projected available balance. Jangan diambil dulu dari plan order release untuk memenuhi kekurangan saya di gross requirement. Tidak boleh. Aturannya adalah gross requirement hanya bisa dipenuhi dari, ibarat kata begini, saya tahu ada kekurangan, tapi yang saya utamakan adalah saya manfaatkan inventory dulu atau PAB-nya saya. Ketika PAB sudah saya kerahkan semuanya untuk memenuhi kebutuhan, otomatis saya akan tahu ada kekurangan. Nah, baru saya lakukan pemesanan untuk menutupi kalau ada kekurangannya. Tetapi saya harus keluarkan dulu dari inventory. Gunanya untuk apa? Supaya satu, produknya tetap terbarukan. Yang kedua, tidak ada kelebihan inventory seperti tujuan yang di awal. Kita bisa mengurangi inventory.
Gitu ya. Jadi seperti itulah MRP kira-kira, dan nanti di pertemuan yang ketiga atau pertemuan ke-11 untuk MRP kita akan membahas mengenai ada yang namanya tantangan dalam menjalankan sebuah MRP. Karena MRP ini bisa dibilang agak rumit ya. Ini kita lihat sebenarnya dari satu item. Bagaimana dengan industri manufacturing yang bautnya banyak, bentuk jenis bautnya betul-betul beragam. Nah, bagaimana menyusun MRP-nya? Apa tantangannya? Sehingga muncullah sebuah aplikasi yang dinamakan ERP atau Enterprise Resources Planning. Jadi bisa dibilang ini turunan dari ini adalah modifikasi dari MRP itu sendiri. Dan hampir tidak ada lagi yang menggunakan MRP, tetapi sudah dikembangkan menjadi ERP, dan itulah yang dipakai. Sehingga ada yang namanya sistem SAP, paling familiar itu adalah SAP. Ya, sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang MRP dan MRP 2. Selanjutnya adalah pengembangan dari MRP itu sendiri menjadi sebuah sistem yang terintegrasi atau dikenal dengan ERP. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan putar-putar terus videonya, lakukan contoh soalnya sendiri tanpa melihat PowerPoint, dan kalau ada yang tidak dimengerti bisa hubungi saya. Terima kasih ya.